Halo, perkenalkan nama saya Rosalina Evita Utami, calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang mengenai implementasi atau praktik nilai-nilai dasar ASN yang sering kita sebut sebagai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Al-Fajar Alam atau yang sering kita panggil sebagai Pak Fajar, salah satu pelayan publik sebagai PNS yang bertugas di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan sebagai pengelola produksi perikanan tangkap. Nah, kita mulai saja ya Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Fajar. Bagaimana menurut Bapak mengenai pentingnya menerapkan nilai-nilai aneka bagi seorang ASN? Oke, jadi ngejawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, tentang penerapan nilai aneka bagi ASN. Jadi, penerapan nilai-nilai aneka ini sangatlah penting untuk dijalankan bagi setiap ASN karena menjadi nilai dasar yang secara otomatis menjadi landasan utama bagi setiap ASN untuk menjalankan tugas dan fungsi pekerjaan sehari-hari supaya hasil kerja yang didapatkan pun bisa maksimal. Jadi menerapkan nilai-nilai aneka bagi seorang ASN itu sangat penting ya Pak. Nah untuk selanjutnya, implementasi dari ASN atau aneka yang pertama yaitu akuntabilitas di PPN sendiri, apakah sudah baik implementasinya atau bagaimana Pak? Implementasi ASN tentang nilai akuntabilitas. Jadi penerapan nilai akuntabilitas di PPN Pekalongan sendiri kami rasa sudah cukup baik. Itu bisa dibuktikan dengan beberapa penerapan nilai akuntabilitas itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama pengisian logbook pegawai. Jadi setiap pegawai diharuskan untuk mengisi hasil pekerjaan mereka sehari-hari melalui sebuah aplikasi yang disediakan dari Biro Kepegawaian, kemudian dilaporkan kepada pimpinan di setiap bulannya, sehingga para pimpinan pun bisa memantau dan juga bisa mengontrol kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para pegawai itu sendiri. Yang ketiga, pengisian hasil dari sasaran kinerja pegawai yang dilakukan di setiap awal bulan berjalan, yang merupakan persentase dari target yang telah ditentukan di awal tahun atas setiap tugas dan fungsi masing-masing pegawai. Kemudian yang ketiga adalah adanya rapat monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Ada yang secara bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan terhadap pelaksanaan kinerja instansi yang membahas mengenai keberhasilan, kegagalan, ataupun rekomendasi-rekomendasi lainnya. Lalu menggabungkan dengan nilai yang kedua yaitu nasionalisme, bagaimana penerapan nasionalisme dalam pelayanan publik sehari-hari terutama di tempat kerja Bapak? Baik, jadi dalam penerapan nasionalisme di pelayanan publik di PPN Pekalongan, diantaranya adalah kita sebagai petugas pelayanan mengutamakan kepentingan masyarakat atau pengguna jasa dalam setiap proses pelayanan. Sehingga yang menjadi prioritas kami adalah kepuasan dari pengguna jasa di PPN Pekalongan. Kemudian yang kedua, kita berlaku adil terhadap setiap pengguna jasa atau masyarakat perikanan dan tidak diskriminatif terhadap setiap pengguna jasa. Apapun background dari pengguna jasa tersebut, kita lakukan pelayanan secara sama dan juga secara merata dan juga secara sistem yang apa adanya, sistem yang transparan terhadap mereka. Kemudian yang ketiga adalah sesuai dengan arahan dari Permen PAN RB, yaitu di setiap hari Selasa dan Kamis pada jam 10 pagi kami mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai wujud sebuah penghormatan ataupun memperingati terhadap perjuangan dari para pahlawan kemerdekaan Indonesia. Baik, yang keempat tentang apel pagi. Ya, jadi apel pagi di PPN Pekalongan sebelumnya dilakukan setiap hari. Namun sehubungan dengan adanya kondisi pandemi dan juga PPKM saat ini, sehingga pelaksanaan apel pagi di PPN Pekalongan dilaksanakan pada hari Senin saja. Yang kelima, mengenai seragam batik. Jadi penggunaan seragam batik secara jadwal dilaksanakan di setiap hari Selasa. Kemudian di setiap Jumat juga menggunakan batik, tapi tergantung dengan keadaan yang
tergantung dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu. Karena setiap hari Jumat kita ada 3 jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kerja bakti, kegiatan senam bersama, dan juga kegiatan siraman rohani. Jadi batik yang bisa dipakai pada hari Jumat dengan kegiatan siraman rohani. Untuk hari Selasa itu rutin kita pakai batik. Memang bersikap adil dengan tidak diskriminatif itu penting sekali ya Pak. Untuk selanjutnya, untuk penerapan nilai-nilai dasar yang ketiga, yaitu yang disebut etika publik di PPN sendiri, bagaimana Pak implementasinya? Kemudian penerapan nilai etika publik. Ya, jadi di PPN Pekalongan sendiri kita menerapkan budaya pelayanan prima, yaitu salah satunya adalah penerapan prinsip 5S. Yang diantaranya adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun kepada setiap pengguna jasa yang datang ke PPN Pekalongan. Kemudian di PPN Pekalongan sendiri juga telah ditetapkan kode etik pegawai yang diantaranya mencakup nilai-nilai kedisiplinan, profesional dalam melayani, serta bersikap jujur. Kemudian sebagai wujud menjaga etika kepada publik dalam memberikan pelayanan, kami para petugas menggunakan seragam dan atribut yang lengkap sesuai dengan regulasi yang berlaku. 5S itu memang kelihatannya sepele ya Pak, tapi memang dimanapun itu tetap harus diterapkan dengan baik ya Pak. Oke, selanjutnya kalau menjadi seorang pelayanan publik kan harus memiliki nilai dasar aneka yang keempat ya Pak, yaitu komitmen mutu. Nah, bagaimana penerapan sehari-harinya tentang komitmen mutu di PPN sendiri Pak? Ya, jadi untuk menjaga mutu pelayanan yang diberikan di PPN Pekalongan, kita telah menetapkan standar pelayanan dari masing-masing pelayanan yang kita berikan kepada publik. Adapun standar pelayanan itu mencakup mengenai dasar hukum yang terkait, kemudian proses pelayanan seperti apa, kemudian lama waktunya berapa lama, dan juga hasil akhirnya seperti apa. Kemudian para petugas pelayanan di sini untuk menjaga mutu kita menerapkan SOP dalam setiap pelayanan diberikan sehingga mutu waktunya pun bisa terjaga sesuai dengan SOP tersebut dan juga output yang kita berikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya, kita menyediakan juga sarana pengaduan masyarakat, sehingga apabila terdapat kritik dan saran dari masyarakat, mereka bisa menyampaikan untuk perbaikan kepada kami. Dan yang terakhir, hampir seluruh pelayanan kita memanfaatkan teknologi dan informasi dalam proses pelayanannya. Jadi hampir semua pelayanan dilakukan berdasarkan aplikasi. Gitu ya Pak. Kalau untuk nilai dasar yang kelima yaitu anti korupsi di lingkungan PPN sendiri implementasinya itu bagaimana Pak? Dan bagaimana penerapannya untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi? Tentang nilai anti korupsi ya, jadi sejalan dengan program dari Permenpan itu di PPN Pekalongan telah dilaksanakan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Jadi dengan adanya program tersebut, maka seluruh pegawai PPN Pekalongan telah berkomitmen untuk menjaga integritas agar tidak terjadinya korupsi dan juga gratifikasi. Kemudian kegiatan yang rutin kita lakukan juga adalah melakukan public campaign, yaitu kepada masyarakat, pegawai, maupun pihak-pihak terkait. Yang isinya dari public campaign tersebut adalah kami menyatakan bahwa PPN Pekalongan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pengguna jasa atas pelayanan yang kami berikan. Kemudian juga kami melakukan adanya monitoring dan juga pengawasan dari pimpinan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Salah satunya berupa penerapan CCTV di ruang pelayanan. Memang benar ya Pak, hadiah sekecil apapun tetap tidak boleh kita terima ya. Apalagi kalau ternyata hadiah itu ada maksud tertentunya ya Pak. Nah itu yang mungkin seringnya bisa malah berakibat buruk ya Pak. Untuk yang terakhir nih Pak, selama Bapak menjadi ASN pasti ada hambatan, tantangan atau resikonya ya selama menerapkan nilai-nilai aneka dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Bisa dijelaskan Bapak
Apakah ada hambatan, tantangan, atau risiko yang pernah dihadapi Bapak selama bekerja di PPN? Kendala atau hambatan atau tantangan dalam penerapan nilai-nilai aneka, khususnya dalam pemberdayaan pelayanan publik. Ya, jadi tantangan kita tentu saja, kita ini kan di PPN Pekalongan sebuah unit kerja yang berinteraksi langsung dengan pengguna jasa atau dengan masyarakat, sehingga akan sangat rawan sekali terjadinya tindak gratifikasi. Padahal beberapa pelayanan di PPN Pekalongan itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Sehingga langkah yang kami lakukan adalah yang pertama kami memperkuat nilai-nilai internal kami sendiri, yaitu memperkuat nilai-nilai integritas dengan adanya beberapa pelatihan, BIMTEK, ataupun sosialisasi secara rutin. Dan yang kedua, pelayanan kami lakukan secara terpadu di ruang pelayanan sehingga proses pelayanan pun bisa berjalan secara transparan dan juga terbuka, dan juga dapat dipantau langsung oleh rekan kerja maupun pimpinan. Mungkin kurang lebih begitu Mbak Rosa, nanti kalau ada yang kurang jelas ditanya lagi aja ya. Oke. Oh begitu Pak, baik. Saya rasa cukup ya Pak. Terima kasih kepada Pak Fajar yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu. Semoga bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga menambah ilmu implementasi nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Terima kasih, selamat siang.